merespon jawaban Pak Jokowi. Gimana tuh Bang? Jawabannya cuma terima kasih. Apa yang mau direspon ya? Enggak, Cukupkah dengan jawaban itu saja? Ya Bang memang dia harus berterima kasih karena sudah mendapatkan sangat banyak dari PD Perjuangan. Itu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh anak cucu Bung Karno sekalipun. Orang besar itu bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang selalu bangkit ketika terjatuh. Yang kita mau apa? Pelaku kecurangannya, di balik itu semua siapa? Itu harus dibongkar. Ini Republik Indonesia, bukan Teletubbies. Gini loh, yang tahu itu Ibu Mega. Kalau dia mau ketemu ya ketemu. Kalau enggak juga emang kenapa gitu loh. Perlu datang nggak sih Ganjar Mahfud kemarin itu? Perlu datang atau nggak perlu datang, yang mewajibkan siapa ya? Ketika tidak ada yang mewajibkan ya tidak ada yang mengharuskan toh. Artinya datang boleh, nggak datang juga nggak apa-apa. Dan itu menurut gua tidak perlu menjadi sesuatu yang menghebohkan gitu loh. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Dan kali ini Si Paling Kontroversi sudah bersama dengan biasanya netizen menjulukinya Raja Debat. Jadi kali ini kita julukin Si Paling Debat. Ada politikus PD Perjuangan Bang Adian Napitupulu. Bang Adian, apa kabar Bang? Gue kayak ring tinju manggilnya. Karena biasanya orang-orang ketemu lu bawaannya mau ninju Bang. Bang Adian sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bang, kita langsung mulai dari yang lagi banyak dibicarakan. Rabu kemarin kan ada penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan salah satu yang menjadi sorotan ketidakhadiran Ganjar Mahfud nih Bang. Kita sudah dengar alasannya Mas Ganjar, Pak Mahfud, karena persoalannya teknis undangan yang terlalu mepet. Tapi pertanyaan aku Bang, sebetulnya menurut Bang Adian, perlu datang nggak sih Ganjar Mahfud kemarin itu? Perlu datang atau nggak perlu datang, yang mewajibkan siapa ya? Kan KPU mengundang, tidak ada kewajiban. Maka salahnya perlu datang atau nggak kalau menurut Bang Adian? Ketika tidak ada yang mewajibkan ya tidak ada yang mengharuskan toh. Artinya datang boleh, nggak datang juga nggak apa-apa. Dan itu menurut gua tidak perlu menjadi sesuatu yang menghebohkan gitu loh. Yang heboh itu ketika tanggal 1 Mei nanti listrik naik, itu heboh. Itu terkait dengan perut sekian banyak orang, terkait dengan sekolah sekian banyak orang. Yang akan heboh itu lagi nanti bagi kita sebenarnya ketika BBM naik nanti rencananya bulan Juni. Itu yang harusnya kita perbincangkan. Kenapa? Itu menyangkut perut, masa depan banyak anak sekolah dan sebagainya. Kalau datang tidak hanya Ganjar selama tidak ada yang mewajibkan dan tidak merupakan pelanggaran undang-undang, apa yang kita persoalkan? Oke, masalahnya kan pasangan yang lain nih Bang, Anies sama Gus Imin tuh datang. Jadi pengen dilihat juga Ganjar sama Mahfud datang atau tidak. Jadi menurut Bang Adian kalau nggak diwajibkan ya nggak perlu datang ya Bang? Selama itu tidak melanggar undang-undang. Ada nggak peraturan pemerintah, undang-undang atau perda atau apapun yang dilanggar? Kalau nggak ada, ngapain kita bahas-bahas? Sementara berapa hari lagi listrik mau naik? Oke. Ada nggak produksi barang atau ada tidak produksi jasa yang tidak gunakan listrik? Nggak ada. Semua pakai listrik. Artinya ketika itu naik, semuanya akan naik. Oke. Nah itu problem. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih Bang soal masalah listrik naik, tantangan-tantangan ke depan, soal Pilpres 2024 dulu nih, Bang Adian. Ya. Kita udah dengar putusan MK. Benar bahwa tidak ada pilihan lain selain menerima putusan tersebut, iya. Tapi PDI Perjuangan sudah legowo belum sih Bang? Gini. Bahwa kemudian tidak ada mekanisme. Tidak ada mekanisme lain di atas keputusan MK untuk berperkara secara hukum dalam konteks kecurangan pemilu dan bla bla bla. Tapi mekanisme lain ada nggak yang di luar itu? Mekanisme politiknya, mekanisme tata usaha negaranya, dan kita masih jalan. Begini loh, lu merasa tidak adilkan, oke? Tidak ada seorang pun yang boleh melarang dan menghilangkan hak lu untuk memperjuangkan keadilan yang lu anggap dirampas dari diri lu, termasuk dari kita. Kami yakin, kami percaya berdasarkan apa yang kami dapatkan, bukti yang kami miliki dan sebagainya, ada ketidakadilan proses kecurangan pemilu dan bla 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 bla. Boleh nggak dilarang kita memperjuangkan keadilan itu untuk ditegakkan? Boleh. Ada nggak yang berhak untuk melarang itu? Tidak ada. Boleh tidak kita gunakan seluruh mekanisme yang ada? Boleh, selama dia konstitusional. Clear?
Orang masih nggak ngerti bang, ke PT UN, PDI Perjuangan mengajukan gugatan ke PT UN itu buat apa? Ya baca aja biar ngerti. Kan udah selesai tuh MK-nya. Jadi secara sederhana supaya masyarakat bisa mengerti, kenapa sih bang? Enggak, kan ada keputusan yang dikeluarkan oleh instansi negara yang kemudian secara administratur bagaimana ya kita pertanyakan sama petun. Oke, sorry bang Adian, kayaknya Iya. kurang dekat mic nih bang. Nah, jadi bang, sampai lupa kan jadinya. Oke, orang masih belum paham kenapa PDI Perjuangan masih mengajukan gugatan ke PT UN padahal putusan MK kan katanya sudah final dan binding. Gini Mbak, jangan dong kita paksa kembali ke Orde Baru yang cuma memberikan satu ruang, dua ruang terbatas bagi orang untuk memperjuangkan keadilan yang dianggap dirampas dari dirinya. Oke, sekarang semua orang bisa memperjuangkan lewat banyak mekanisme. Mekanisme MK boleh, mekanisme kemudian petun boleh, kemudian ketika kemudian secara unsur terpenuhi perbuatan PMH, perbuatan melawan hukum boleh nggak? Boleh ketika memungkinkan. Emang kenapa? Gitu loh. Mbak pernah ditidakadilkan? Pernah merasa kemudian buntu mencari jalan bagaimana memperjuangkan agar keadilan itu hadir? Oke. Dan bagaimana kemudian kita kecewa ketika orang mengatakan bahwa sudah selesai perjuanganmu? Tidak bisa. Nggak boleh. Pernah dengar cerita Sengkon dan Karta? Bagaimana kemudian setelah sekian lama mereka di penjara ternyata pelaku tindak kriminalnya bukan mereka? Kenapa kemudian banyak orang menolak hukuman mati? Karena artinya membuka peluang bagi orang itu untuk mendapatkan bukti-bukti yang baru dan sebagainya. Artinya clear bahwa secara ketatanegaraan, secara hukum, dan hal-hal yang lain tidak boleh ada upaya-upaya untuk mencegah orang, instansi, partai politik, koalisi untuk mencari keadilan. Nggak boleh. Iya. Dan memang tidak ada yang mencegah kan bang sampai sekarang? Iya, banyak orang kemudian mempertanyakan itu. Iya. Kenapa? Loh, kita harus kasih tahu dong. Selama kita masih meyakini dan memiliki bukti-bukti yang kita anggap cukup kuat bahwa terjadi kecurangan, ketidakadilan dan sebagainya, selama itu kita berhak untuk memperjuangkannya. Yang digugat KPU ya bang? Apa? Yang digugat di PT UN dulu KPU? Iya, keputusannya kan. Oke. Bukan KPU, tapi keputusannya. Kalau itu menggugat keputusan. Oke. Keputusan dari KPU yang dinilai paling salah, paling melanggar aturan tuh yang mana bang? Ya salah satunya misalnya pendaftaran yang sudah ditutup dan sebagainya, banyak lah. Tapi podcast kita kagak lama. Ya udah kita jangan Iya. bahas lebih jauh soal apa gugatan, isi gugatan PDI Perjuangan Iya. ke PT UN ya. Tapi gini Kalau bang. perlu tahu nanti kita panggil Bang Todung. Oke. Enggak kita Bang Adian dulu, Bang Adian dulu. Iya. Oke. Bang, Pilpres 2024 banyak yang menggambarkan kalau ini Pilpres yang paling brutal lah, banyak kecurangan, dugaan politisasi dan sebagainya seperti yang kita dengar di MK. Buat Bang Adian, Pilpres 2024 satu kata yang bisa menggambarkan apa, Bang? Brutal. Tetap brutal. Ya. Brutal. Saya kan juga terlibat langsung dalam proses Pilpres itu ya. Saya wakil koordinator relawan. Kemudian saya juga caleg, kita tahu betul bagaimana situasi yang terjadi di bawah. Dan kita tidak menyangka sampai seperti ini. Kita tidak menyangka sampai seperti ini. Ya, dan kita kan terus berjuang. Perjuangan kita hari ini untuk memastikan yang sama tidak terulang. Kapanpun. Tidak boleh kemudian ada politisasi bansos. Tidak boleh kemudian ada yang berharap bisa membangun dinasti politik. Nggak boleh kemudian undang-undang dirubah hanya untuk kepentingan 1-2 orang. Nggak boleh. Dan kita mau bertarung, berjuang dan berbicara sekeras-kerasnya dan sesering-seringnya untuk mencegah itu tidak berulang di kemudian hari. Karena kita sayang bangsa ini. Kita cinta bangsa ini. Oke. Itu kenapa sampai begitu sih? Karena terpana melihat si paling bahaya. debat gitu kan. Kita akan terus berjuang. Nah, berjuangnya itu mau dengan cara apa ya, Bang? Semua cara yang pantas, layak dan konstitusional. Oke, jalur hukumnya kita sudah tahu. Langkah-langkah Iya. PDI Perjuangan itu apa? Langkah politiknya, jalur politiknya apa? Banyak. Angket jadi gak, Bang Adian? Tadi Sampai di kontroversi ungkit-ungkit lagi soal angket. Sampai sekarang tidak ada larangan. Hah. Sampai sekarang tidak dilarang kita. Kalau mau jalan, jalan. Itu loh. Tapi
kita ini kan organisasi namanya partai politik, kita terpimpin dong. Sudah banyak anggota PD Perjuangan yang bersedia menandatangani angket, banyak. Tinggal ketua umum bilang jalan, jalan. Kalau ketua umum bilang nanti, ya nanti. Gampang aja. Belum pernah merasakan bagaimana terpimpin dalam organisasi. Masuk PD Perjuangan. Gue ditawarin jadi caleg. Mau masuk partai kok caleg, orientasinya kekuasaan ini pasti. Nggak boleh. Apa nggak boleh loh? Enggak. Fokus bang. Balik lagi nih bang. Ikuti kaderisasi. Sudah punya KTA belum? Nah ini nih. Iya. Mumpung ngomongin soal KTA nih, Bang Adian, sudah ada tanggapan tuh dari Presiden Jokowi Apa tuh? soal kan katanya sudah ditegaskan bahwa sekarang Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Dan dari Pak Jokowi jawabannya apa? Terima kasih. Nah, merespon jawaban Pak Jokowi. Gimana tuh Bang? Jawabannya cuma terima kasih. Apa yang mau direspon ya? Nggak, Cukupkah dengan jawaban itu saja? Jadi memang dia harus Bang berterima, Adian? memang dia harus berterima kasih karena sudah mendapatkan sangat banyak dari PD Perjuangan. Jadi kalau dia bilang terima kasih, ya kembali kita jawab gitu aja. Sudah mendapatkan begitu banyak dari Oh PD iya Perjuangan. dong, wali kota, gubernur DKI, presiden 2 kali, anaknya mau maju wali kota, ayo, menantunya, ayo, semuanya ayo. Lalu kemudian sikapnya seperti ini dan dia bilang terima kasih, ya kita bilang kembali. Itu aja. Gitu doang ya Bang? Iya apa ya? Itu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh anak cucu Bung Karno sekalipun. Keistimewaan berkali-kali itu tidak pernah didapatkan. Itu didapatkan oleh Jokowi. Tapi kalau kemudian dia mengambil sikap seperti ini, ya sudah mau apa? Itu loh. Saya tetap percaya bahwa waktu akan menjadi penguji yang paling setia dari antara kita masing-masing kok. Bang Adian sudah bisa apa ya? Terima, legowo, atau masih sulit untuk menerima apa yang Pak Jokowi lakukan? Mbak, saya tidak membesar-besarkan diri, tapi mungkin saya satu dari sekian banyak orang yang fight buat Pak Jokowi. Dari dia gubernur, Pilpres pertama dan Pilpres kedua. Bahwa saya kaget, kenapa seperti ini? Saya kecewa, kenapa seperti ini? Iya. Tapi saya tahu bahwa hidup terus berjalan. Bangsa ini tidak boleh berhenti hanya karena saya kecewa pada satu atau dua orang. Waktu akan terus bergulir dan saya harus tetap berjalan toh. Gitu loh. Jadi move on Bang? Atau kepahitan itu akan selalu ada? Lu mau move on nggak move on waktu berjalan kok, gampang aja. Iya, dan PDI Perjuangan itu partai yang paling sering disakiti oleh kekuasaan sebelumnya, paling sering. Dan kita terlatih untuk itu. Kalau sekarang banyak meme yang beredar itu yang banteng dipanah dari mana-mana dan sebagainya, itu mengekspresikan memang kita banyak dilukai. Dan meskipun kata Bang Adian banyak dilukai, kenapa kita belum mendengar Bu Mega bersuara lagi, Bang Adian? Bahkan hanya untuk sebatas untuk mengatakan angket ini jadi atau tidak, kita belum mendengar dari Bu Mega. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Tapi persoalannya adalah apakah Ibu Mega harus bicara sama lu? Sehingga lu harus dengar. Kan masyarakat menanti loh Bang. Oh iya. Bu Mega bersuara. Dan dia tahu kapan waktunya berbicara dan kapan tidak berbicara. Dia tahu harus berbicara apa dan tidak harus berbicara apa. Mbak, gini loh Mbak. Ibu Megawati itu politisi jago, hebat, melewati banyak sekali problem. Berkali-kali dalam banyak kesempatan saya selalu sampaikan tidak ada partai lain di Republik ini yang kantornya pernah diserbu seperti PDI Perjuangan. Tidak ada ketua umum partai lain di Republik ini yang pakai kaos partainya ditangkap di jalan. Nggak ada yang kemudian secara tegas tidak mengikuti pemilu 97. Itu semua dialami oleh PDI Perjuangan.
Ada nggak kader partai lain yang mempertahankan kantornya ditangkap sampai ratusan orang? Nggak ada, cuma PDI Perjuangan. Lalu untuk partai dengan pengalaman yang luar biasa seperti ini, mau kita anggap apa gitu loh? Nggak ada yang ngalami itu. Kalau dibilang partai mana yang paling banyak mengalami pahit getirnya, apa itu istilah garam-garam itu apa? Asam garam itu ya PDI Perjuangan. Dan kita tetap kokoh berdiri sampai hari ini loh. Kenapa saya di PDI Perjuangan? Karena saya mengagumi itu. Mengagumi itu. Saya bangga menjadi bagian dari partai yang punya sejarah luar biasa. Oke, Bang Adian ini mengatakan Banteng sampai hari ini tetap berdiri kokoh. Mbak, banyak orang bilang begini, lu kalah ya nih Ya. Pilpres segala macam. Kalah menang itu ukurannya apa? Tapi ketika partai kita dengan tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak perubahan konstitusi untuk 3 periode, kita memenangkan konstitusi dan bangsa ini. Itu jauh lebih besar dibandingkan cuma mengangkat 1-2 orang duduk di kursi. Jauh lebih besar itu. Mungkin orang lain bangga dia bisa menjaga calon presidennya, kita bangga bisa menjaga republik ini. Udah bersemangat begini. Bang Adian, Ya. yuk sekarang kita berbicara soal pemerintahan yang baru. Oke, PDI Perjuangan masih menempuh jalur hukum, mempersoalkan persoalan-persoalan di pemilu, tapi kemarin dari KPU sudah menetapkan Prabowo Gibran, berarti pemerintahan baru akan segera terbentuk nih Bang, tinggal tunggu pelantikannya aja. Dan sekarang kita lihat upaya-upaya membangun komunikasi politik sudah terjadi. Nah, yang paling ditunggu sebetulnya salah satunya adalah rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega yang katanya mau selesai putusan MK. Tapi sekarang mulai lagi muncul nanti habis rakernas PDI Perjuangan. Menurut Bang Adian, pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu harus terrealisasi tidak? Itu akan baik tidak buat bangsa ini? Gini loh, yang tahu itu Ibu Mega. Kalau dia mau ketemu ya ketemu. Kalau enggak juga emang kenapa gitu loh? Saya tuh bingung soalnya kalau nggak ketemu gawat. Kalau ketemu gawatnya hilang gitu Nah loh. itu. Ya itu kan pikiran-pikiran lu aja. Orang kalau kamu nggak gini loh. Republik ini bukan cuma Prabowo. Lu tahu nggak nanti dampak kenaikan BBM dan listrik itu kayak apa? Itu loh. Kenapa sih kita lebih seolah-olah dampak ekonomi perang di mana? Iran Israel berdampak pada kenaikan harga minyak bumi. Bagaimana setiap dolar naik minyak bumi itu kita dapat pemasukan 3 triliun, tapi kita harus nomboki subsidi dan bla bla sampai 10 triliun lebih. Kita harus nombok 7 triliun. Itu dampaknya. Itulah yang terbesar di bangsa ini. Semuanya adalah rakyat. Yuk kita bicarakan mereka. Jadi maksudnya nggak perlu didorong-dorong supaya Pak Prabowo cepat ketemu Bu Mega, itu terserah mereka saja. Mereka berdua itu politisi-politisi yang sudah kawakan, didorong-dorong, ditarik-tarik, diseret-seret juga nggak akan ngaruh. Biar mereka bisa punya perhitungan yang sangat matang. Kan ada diksinya tuh Bang, untuk rekonsiliasi bangsa. Ya Emang kan? kita nggak dalam situasi baik-baik saja gitu? Merangkul semuanya, kembali bersatu. Saya tinggal di komplek DPR, oke? Kalau menuju rumah saya ngelewati kompleknya Gerindra, kompleknya PKS, kompleknya PKB. Dan saya bisa pulang aman tiap hari. Lalu kita bilang, kita butuh rekonsiliasi. Orang kagak ada apa-apa. Kalau kemudian ada apa-apa, ya saya nggak sampai rumah lah. Orang kalau saya mau pulang ke rumah lewat Gerindra dulu, gimana ceritanya? Artinya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Bahwa kemudian kita bertarung dalam secara politik, ya secara politik kita bertarung. Tapi secara kemanusiaan, secara pertemanan, berteman. Habibur Rahman kalau lari pagi lewat rumah gua, Yan, wip, dia bilang begitu. Iya, teman-teman PKS udah lari depan rumah gua bisa ngopi depan rumah. Yan, woi, gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada timbuk-timbukan orang tetanggaan. Terus apa problemnya? Sampai kita harus bilang rekonsiliasi. Orang kagak ada apa-apa.
Tapi bahwa kemudian ada yang kita yakini berlaku curang, boleh nggak sih kita usut sampai tuntas dengan seluruh mekanisme konstitusional yang ada? Boleh. Tapi kalau kemudian kita melakukan pengusutan dan seluruh mekanisme konstitusional itu, apakah kemudian kita berarti menolak rekonsiliasi? Apa hubungannya? Pertemanan tetap jalan berarti ya Bang? Lah, kalau nggak jalan nggak pulang ke rumah gua. Rumah PD Perjuangan tuh paling pojok. Berapa partai itu kita lewatin? Tuh kan, bingung kan mau nanya apa lagi? Enggak, apa dramatisasi keadaan ini apa sih? Biasa-biasa aja gitu loh. Biasa-biasa aja. Makanya ketika dibilang Gibran bilang mau merangkul Mas Anies, Mas Ganjar, merangkul semua pihak. Pertanyaannya yang lain, emangnya mau dirangkul gak masalahnya? Ini Republik Indonesia bukan Teletubbies. Berpelukan gitu loh. Aduh, sudahlah. Sudahlah. Buktikan saja sama kita bahwa kalian mampu menjalankan pemerintahan dengan lebih baik. Itu aja kok. Tapi kita juga tetap harus diberikan dan dihormati untuk memperjuangkan keadilan yang kita anggap dirampas dari Republik ini. Ya, Kalau soal peluang koalisi, oposisi, semalam kan Mas Adi bilang tuh, iman politik PD Perjuangan sepertinya oposisi betul nih untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Itu sudah pasti ya Bang? Ya kalau Ibu Mega pernah oposisi lama. Mungkin nggak itu terulangnya, mungkin. Gampang aja gitu loh. Dan sampai hari ini misalnya ya, tadi saya sudah sampaikan juga, nggak pernah, oi, kagak boleh angket deh, kagak ada. Nggak ada gitu loh. Biasa-biasa aja. Kalau kemudian ada larangan saya bicara angket kan ditegur, nggak ada teguran. Nggak ada kali yang berani negur Bang Adian. Enggak lah, mereka tahu bahwa saya juga taat dan patuh pada perintah partai itu. Tapi bahwa kemudian itu menjadi hak konstitusional sebagai sebuah langkah politik, dan saya adalah manusia politik, kita menyampaikan pada publik sebagai sebuah alternatif untuk mencari jalan agar keadilan yang kita yakini hilang itu dikembalikan, ya boleh dong. Bang, bener gak kalau di PD Perjuangan saat ini tuh ada kubu yang disebut satu Korea bagian utara, satu Korea bagian selatan, satu yang lebih keras, satu yang lebih chill, lebih santai. Bener gak tuh Bang? PD Perjuangan itu ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek, ada yang nggak pakai sumbu. Langsung pengen meledak. Keren nggak? Bang Adian yang mana dulu nih? Sebentar dulu, maksud gua, kenapa sih kita selalu melihat perbedaan itu sebagai lawan? Kenapa sih kita tidak bisa melihat dari kacamata lain bahwa perbedaan itu kekayaan loh? Itu loh. Apa yang saya bilang tadi, ya mungkin ada yang masuk yang sumbu pendek kali gitu ya. Tapi kemudian langkah kita terkontrol karena ada yang sumbunya lebih panjang gitu loh. Dan itu kekayaan buat kita. Intinya tetap solid gitu ya Bang, PD Perjuangan? Ya solid lah, kalau nggak mana bisa hat-trick pileknya kemarin. Iyalah. Hat-trick tapi kursinya kan turun ya Bang ya? Kita jumlah bicara kursinya hat-trick atau jumlah kursi? Kalau jumlah kursi turun, ya, itu turun. problem nggak buat PDI Perjuangan? Naik turun biasa-biasa aja kali ya. Yang penting tetap menang. Oke, nggak masalah ya jumlah kursi kurang. Kan lumbung-lumbung suara PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Bali Bang, dua yang seharusnya di atas kertas itu Pak Mas Ganjar itu menang, tapi kali ini yang memenangkan Prabowo Gibran. Itu masalah gak buat PDI Perjuangan? Sebuah pukulan gak itu Bang? Oh, ke dalam kita harus lakukan evaluasi bahwa bagaimana kemudian kaderisasi dan sebagainya, keberpihakan pada rakyat itu harus teguh-teguhnya dan sebagainya kita lakukan. Di sisi lain bahwa kita melihat bahwa ada kekuatan luar biasa yang bergerak untuk kemudian memecah belah suara dan soliditas kita di bawah. Tapi ya ini pertarungan gitu loh. Ini pertarungan. Dipukul tuh biasa-biasa aja. Jadi nggak usah baper ya Bang. Dipukul, bangkit lagi. Katanya orang besar itu bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang selalu bangkit ketika terjatuh. Iya. Tepuk tangan dong. Oke, Bang. Bentar lagi kan ada agenda pilkada dan kita sudah dengar salah satunya
dari PDI Perjuangan. Tapi masih ya, Bobi Nasution masih PDI Perjuangan ini, Bang? Tanya Bobi lah. Semua enggak, Katanya kan tetap mau maju, dari kalau bisa tetap dari PDI Perjuangan. Itu bakal diberikan nggak oleh PDI Perjuangan, Bang? Bakal dikasih nggak? Nah, Bobi itu tanya ketua maju. umum. Bang Adian nggak tahu ya? Gini loh. Tanggal 1 nanti listrik mau naik. Lu ngomongin Bobi. Penasaran, Bang. Tuh netizen bawel Enggak, tuh kalau penasaran. kemudian misalnya jawaban itu kemudian bisa membuat harga barang tidak naik, ayo saya jawab. Kalau kemudian jawaban itu bisa membuat sekian banyak anak sekolah yang ketika BBM naik, listrik naik, uang kuliah naik, uang sekolahnya naik, ongkos naik dan sebagainya, dan mereka pasti tidak putus sekolah, ayo saya jawab. Problemnya kan ada persoalan besar di hadapan kita. Kenapa kemudian kita selalu persoalkan Bobi? Emang Bobi apa? Apa artinya dibandingkan sekian banyak orang yang nanti harus mengeluarkan uang lebih, pengeluarannya nambah, gajinya kagak nambah gitu loh. Ya nggak ada apa-apanya dong dibandingkan persoalan bangsa ini. Jangan dong kemudian persoalan yang sedikit demikian besar kemudian kita tutupi dan Bobi gimana bang? Gibran gimana bang? Aduh, sudahlah. Apa sudah mau move on dari keluarganya Jokowi, Bang? Kita nggak pernah meninggalkan siapa-siapa. Kita yang ditinggalkan. Ini curhat, Bang. Enggak, kan lu bilang move on ya. Iya. Lo yang pergi dia kok kita yang ditanya. Sudah rela dengan kepergian itu, Bang. Sudah mengikhlaskan. Begini ya, ketika itu sudah sebuah keniscayaan, lu mau bikin apa? Lu mau bikin apa? Lu pernah pengalaman putus sama cowok? Pernah? Enggak ikhlas, enggak putus aja, mau ikhlas kagak. Nah dia pergi. Masa lu mau kemudian merendahkan diri lu? Jangan pergi, janganlah. Jadi nggak mengharap balik lagi, Bang. Nggak mengarah balik lagi tuh katanya. Ada orang bilang begini, saya tidak mau kamu pergi. Tapi kalau kamu mau meninggalkan kami, kita permudah jalannya. Cie. Kata siapa tuh ya? Kata itu di TikTok banyak tuh kayak gitu. Bang, jadi benar ya persoalannya tuh sampai hari ini kan orang-orang bilang menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dan PDIP menjawab bahwa selama ini nggak ada masalah. Pak Prabowo dengan Bu Mega tuh nggak ada masalah. Emang masalahnya apa? Dulu juga pernah berpasangan begitu kan. Masalahnya ada karena Gini. Pak Prabowo di belakang Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Itu Gini. masalahnya. Benar nggak Bang Adian? Kita melihat ada kecurangan sistematis. Prabowo yang ngelakuin, bukanlah. Emang dia cuma Menhan. Ada kekuatan besar yang lebih dari Menhan yang bisa melakukan itu. Dia cuma mampu menggerakkan kementeriannya saja, di luar itu tidak bisa. Terus apa problemnya? Kagak ada. Yang kita mau apa? Pelaku kecurangannya. Di balik itu semua siapa? Itu harus dibongkar. Prabowo tidak. Dia cuma bisa mengatur kementeriannya saja. Di luar kementeriannya bisa dia atur, nggak bisa. Jadi benar tidak Bang? Ini seperti ada ganjalan. Prabowo mau ketemu dengan Bu Mega karena di belakang atau di samping Pak Prabowo itu ada Pak Jokowi. Jadi Bu Mega masih melihat maksud lu Pak Prabowo bahwa- dengan Pak Presiden Jokowi itu satu paket. Apakah itu menjadi ganjalan, Bang? Kalau menurut gua begini ya, Ibu Mega itu punya mata politik yang jauh lebih tajam daripada lu. Karena dia matanya diasah berkali-kali oleh sekian banyak peristiwa politik. Dia punya panca indera politik yang jauh lebih tajam dibandingkan lu dan gua. Pasti. Karena diasah oleh proses pengalaman dan sebagainya. Jadi dia akan tahu mana waktu yang terbaik. Nggak usah kita, dorong tadi, nggak usah. Waktu yang terbaik tuh saat apa Bang kira-kira? Ya tanya ke dia lah. Udah dibilang dia yang tahu, ditanya ke kita lagi. Ya namanya Lu kalau juga udah kehabisan usaha. bahan, kita tutup podcastnya. Bang, namanya juga usaha memperpanjang podcast ini. Oke. Kenapa Bang Giting? Cinta segitiga, Pak. Tuh. Antara Prabowo, Bu Mega sama Pak Jokowi. Ada yang bilang ada cinta segitiga. Menghela nafas. Artinya apa tuh Bang? Bingung cinta segitiga tuh apaan lagi sih? Iya, pengamat biasa mengartikannya bahwa ini ada hambatan lah. Siapa karena pengamatnya? terjebak Adi Praitno, Iya, Mas ntar gua tanya Adi Kodari, dulu, maksudnya apa? yang kita undang ke sini. Bahkan kata Pak Dari, Mega yang harusnya temui Prabowo. Iya, Kodari bilang seharusnya Bu Mega yang menemui Pak Prabowo. Ya itu kan kata Kodari. Kata Pak Dari,
Ya terserah Ibu Mega. Enggak, apa ya maksud gua? Kita ini kayaknya lebih tahu dan lebih pintar, lebih cerdas, lebih dari Ibu Megawati gitu dalam soal politik. Aduh, emang pengalaman lu apa? Mbak, ada banyak orang bilang dia punya kemampuan lebih melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Kalau menurut gua sebenarnya itu lahir karena pengalaman. Ada orang yang kemudian punya kemampuan mengamati lebih dalam, mampu menganalisa lebih jauh dan sebagainya karena pengalamannya. Terus kita merasa lebih ngerti gitu dari Ibu Mega. Nggak ada yang merasa lebih ngerti dari Bu Mega loh, Bang. Ya Kodari juga berpikir seperti itu. Kita di sini ya. Kodari mimpin partai kagak pernah. Oke. Nah, nih ada pertanyaan dari netizen. Emang langsung? Iya langsung, Bang. Enggak, langsung dari netizen-netizen di sini. Oh. WA ke aku, Bang. Oh. Seorang Adian yang dulu sangat dekat dan jadi pembela Jokowi pernah membayangkan hubungan PDIP Jokowi akan berakhir seperti ini? Tuh, Bang. Lu Pertanyaan kenapa netizen. sih suka sekali mengorek-ngorek itu? Cie. Kenapa? Netizen kok maunya ini? Iya. Suka masa lalu. Gini loh. Siapa di antara kita yang tidak pernah dikecewakan? Nggak ada. Kekecewaan itu sebuah keniscayaan. Problemnya apa? Ya kuatlah. Mbak, gue tuh sampai mata tuh merah ngobrol sama bini gue. Kok jadi gini? Gitu loh. Tapi sudah, oke? Faktanya begini. Jumlah air matamu tidak akan merubah apa-apa, berhentilah menangis. Jumlah tangisanmu tidak akan pernah mampu menghentikan waktu dan membaliknya kembali. Berhenti. Jalan lagi. Oke. Ya. Mencegah supaya tidak terjadi lagi, gimana, Bang? Gimana? Orang bilang begini. Sejarah telah memberikan pelajaran berharga buat manusia. Yaitu manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Sehingga sejarah selalu berulang. Mungkin nggak peristiwa ini berulang? Mungkin. Oke. Mungkin nggak kemudian nanti di ujung nanti entah Pak Jokowi atau Gibran ninggalkan Prabowo? Ya mungkin. Semua mungkin kok, itu pernah terjadi. Sampai orang bilang, ya mungkin nggak kemudian terjadi pergantian kekuasaan lagi dalam waktu dekat? Mungkin. Kenapa? Pernah terjadi? Kapan? Loh, Soeharto itu dilantik tanggal 11 Maret 98. Turunnya 72 hari kemudian. Segala sesuatu mungkin terjadi. Pernah terjadi. Semua yang pernah terjadi bisa kembali terulang. Makanya sejarah pernah memberikan pelajaran berharga bagi manusia, bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Itu sebabnya sejarah selalu berulang. Kalau begitu, Bang, pertanyaan terakhir nih oke. sebelum kita tutup. Ya. Pesan buat pemerintahan Prabowo Gibran. Nggak ada. Yang gue justru pesan buat Metro TV. Apa tuh, Bang? Kenapa menu kalian berkurang? Menu apa? Kopi sudah tidak ada. Kalau dulu gue wawancara itu di ruang situ makanan berlimpah. Apakah ini juga dampak pilpres? Karena dari tadi nih, Ini ya, dari tadi nih gue di belakang ya. Jangan jauh dari mic. Minum dong, Dekat. minum. Dikasih apa? Kertas Apa? sama dispenser. Gelas, Bang. Iya, gelas kertas sama dispenser. Waktu dulu gua ke Metro TV, bos, waduh, pilihannya kopi, teh, ini. Bang, Nggak ada. Tak datang kemari. Ya air putih lagi. karena ini sehat, Bang. Lo siapa bilang kopi tidak sehat? Sehat. Udah malam. Kita Bukan, maksud gua, kalian harus jelas. Apakah memang ini juga dampak pilpres? Apakah kemudian ada kas yang terkuras karena pilpres? nanti kita tukeran kursi dulu. Aku yang jadi narsum nih, Bang, ya. Nunggu pesan ya, Bang. Kita nunggu pesan. Nunggu pesan Bang Adil buat penutup nih. Biasanya nih di meja nih, di Metro TV nih, gua kan sering ya, makanan tuh berlimpah ruah. Tadi gua datang kok kering kerontang begini. Loh, BBM belum naik, kenapa sudah tidak ada makanan di sini? Aduh, Bang. Ya, Udahlah. apa tuh? Tuh
tutup soal itu. Ayo move on ke pertanyaan terakhir. Iya, betul. Jadi apa pesannya buat pemerintahan Prabowo Gibran supaya lebih baiklah dari pemerintahan sebelumnya? Apa yang harus dilakukan? Gue mau beri kasih pesan apa-apa sama mereka. Gue cuma mau berpesan pada rakyat untuk teruslah berjuang agar politik kita tidak cuma prosedural. Artinya kalau kita tidak mau bahwa politik dan pemilu itu, demokrasi itu berhenti pada prosedur, maka berjuanglah buat hak-hakmu, hak atas informasi, hak atas upah dan sebagainya. Kenapa? Karena demokrasi tidak akan pernah terbangun dengan baik ya ketika kesenjangan itu sangat tinggi. Ketika ada orang yang punya kemampuan untuk mengakses berita, ada yang tidak punya. Ada yang punya kemampuan untuk mengakses informasi, tapi ada yang tidak punya. Ada yang bisa dikontrol suaranya karena perutnya selalu bernyanyi gitu. Nah, saya pikir itu nggak boleh terjadi. Saya semakin yakin, nggak bisa. Demokrasi yang sehat hanya bisa dibangun di atas kesejahteraan. Kalau tidak, namanya demokrasi bansos. Jadi pengen nanya lagi. Saya bukan terkait bansosnya. Ini jadi teringat ngomong-ngomong soal. Lu sudah seperti politisi. Jangan bang, jangan. Tidak pernah mendapati kata-kata. Lu bilang pertanyaan terakhir dan nambah lagi. Bang, hidup itu selalu penuh dengan dinamika. Iya, tapi lu tahu tidak bahwa banyak politisi yang selalu bingung. Kenapa rakyat percaya dan omongannya? Sementara dia sendiri meragukan omongannya. Semalam tuh ada yang seru bang. Ini sayang kalau tidak ditanyakan. Jadi izin ya bang, tanya satu lagi nih. Soal semalam kan kita berdebat soal bagi-bagi kue kekuasaan, power sharing. Apakah itu justru yang akan menimbulkan riak-riak dalam koalisi yang nanti akan terbentuk di pemerintahan baru Prabowo Gibran? Bang Adian kan semalam bilangnya apa bedanya mau itu kue kah, porsi kah, sama aja sebetulnya kan? Bukan, karena dia bilang jangan bicara kue kekuasaan dong, tapi dia bicaranya porsi kekuasaan. Tapi kue itu kecil, porsi itu gede. Nah itu kan kontradiktif pernyataannya. Oke, terlepas dari diksinya ya Bang, tapi intinya Bang Adian melihat itu sebuah kewajaran tidak, bahwa memang koalisi ya isinya adalah bagi-bagi kekuasaan? Bukan soal bagi-baginya, tapi dibagi untuk apa? Itu loh, dibagi untuk apa dan siapa yang mendapatkan itu? Ya itu urusan mereka lah. Itu urusan mereka. Mereka mau namai itu kue terserah, mereka mau namai itu porsi boleh, mereka mau namain itu panci juga boleh, terserah. Oke deh, kalau Oke, gitu. siap. PD Perjuangan oposisi atau koalisi? Sampai sekarang tidak ada perintah ke kita untuk koalisi. Oke. Sejarah mengatakan kita sekian lama oposisi. Dan saya percaya bahwa sejarah bisa berulang. Terima kasih sudah mengizinkan saya kasih lagi pertanyaan terakhir yang terakhir banget. Nanti dibilang gak konsisten lagi. Oke, Bang Adian, terima Ya. kasih sudah bergabung dengan Oke. podcast Si Paling Kontroversi. Oke. Inilah teman-teman Si Paling Debat Adian Apitupulu. Kita doakan terus Bang Adian tetap sehat, Terima tetap terus berkontribusi untuk negeri ini. Terima Thank you kasih. Bang Adian. Sampai jumpa lagi teman-teman di podcast Si Paling Kontroversi berikutnya. Merdeka!